Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih diberi kehidupan untuk saat ini. Selawat berangkaikan salam, tak jenuh dan tak bosan, marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak selawat kepada beliau, semoga kita dapat diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Apni. Saya dari Prodi PAI Ekstensi semester 3 yang ingin membahas tentang Toharo. Kompetensi dasar pada Toharo ini adalah untuk menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat ibadah. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai mengimplementasikan dari penerapan tentang tata cara bersuci. Yang ketiga, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang keempat, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Indikator dari pelajari Toharo ini adalah mengetahui pembelajaran Toharo, mengetahui materi Toharo, mengetahui tata cara bersuci dari najis. Tujuannya, setelah membaca materi tentang ketentuan bersuci, kita mampu menjelaskan pengertian bersuci menurut syariat Islam. Setelah membaca materi tentang ketentuan bersuci, kita mampu menganalisis perbedaan hadas dan najis. Setelah berdiskusi dan membaca materi tentang ketentuan bersuci, kita mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, pengertian dari Toharo adalah Toharo secara bahasa adalah bersih dari najis dan kotoran, baik secara indrawi maupun maknawi. Lawan kata Toharo adalah najasah, yaitu sesuatu yang kotor, baik secara indrawi maupun maknawi. Secara istilah, Toharo menurut ulama Hanafiyah adalah bersih dari hadas dan khutbus atau kotoran. Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefinisikan Toharo sebagai sifat hukum yang menjadi keharusan kita untuk dibolehkannya sholat dengan pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat. Dan menurut ulama Syafi'iyah, Toharo mencakup dua pengertian. Yang pertama, sesuatu dibolehkannya sholat seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Yang kedua, menghilangkan hadas dan najis seperti tayamum dan mandi sunnah. Yang kedua, air dan macam-macam air. Air dibagi 4, yaitu air mutlak yang terdiri dari air hujan, air salju, embun, dan air laut. Yang kedua, air musta'mal, yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci. Dan yang ketiga, air yang bercampur dengan benda yang suci. Yang keempat, air yang bernajis, yaitu air yang telah terkena najis sehingga air tersebut berubah rasa dan baunya sehingga tidak bisa kita melakukan wudu karena airnya telah terkena najis. Lalu yang ketiga yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan kubul dan dubur sesudah buang air besar maupun air kecil. Dan yang keempat, Toharo dari najis. Najis dibagi 3, yaitu najis mukhalazoh, najis mutawasitoh, dan najis mukhafafah. Nah, yang pertama ini najis mukhalazoh, yaitu yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya, benda dari najis tersebut dibasuh 7 kali dan 1 kali di antara air dicampur dengan tanah. Yang kedua, najis mukhafafah, yaitu
Najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum makan sama sekali kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya dengan mempercikan air hingga merata ke benda yang terkena najis tadi. Yang ketiga, najis mutawasita, yaitu najis yang lain dari kedua macam telah disebutkan terdahulu. Yang kelima, pengertian berudu, tayamum, dan mandi janabah. Nah, yang pertama, wudhu adalah toharo dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu. Yang kedua, tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi janabah sekaligus. Dan yang ketiga, mandi janabah sering disebut dengan mandi wajib. Mandi ini merupakan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sampai di sini pembahasan materi yang saya bawa tentang toharoh. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.